betonisasi jalan desa ini berlangsung sudah berapa bulan ya Pak? Dan kira-kira bakal selesai itu bulan apa? Kalau bulan kelamaan, Mbak. Baru beberapa minggu yang lalu ya. Mulai tanggal hari 21, persisnya tanggal 21 mulai kegiatan. Di kita ada 13 desa. Desa Bojong-Jengkol ini termasuk salah satu desa yang di awal pencairannya. Ini keempat, mungkin desa keempat ya. Pembangunan ini target kita sebetulnya kalau betonisasi tidak terlalu lama, sesuai dengan on progress itu di tahap ini kita 2 tahap ya Mbak ya. Program ini 2 tahap 60% dan 40%. Tahap awal sudah dilaksanakan, insya Allah mungkin sampai dengan 1.200 meter pembangunan, baru nanti dilanjutkan di tahap berikutnya. Berarti ini sudah berapa persen Pak? 60% sebetulnya ini kalau dari progres 60% ini lebih dari 75%. Nah dalam 70% ini boleh desa untuk mengajukan tahap keduanya. Jadi silakan sebelum sampai dengan 100% silakan desa untuk mengajukan di tahap keduanya dengan syarat pajak sudah dibayar atau syarat ketentuan berlaku kalau di dalam bank. Dan ini ketentuannya sebetulnya desa Bojong-Jengkol silakan. Saya sudah persilakan untuk segera mengajukan dengan catatan pajak harus sudah dibayarkan. Dan untuk tahap berikutnya sisa dari pembangunan ini nanti akan dilaksanakan setelah progres yang 40% sudah cair. Begitu. Ini ada berapa pekerja Pak yang diturunkan dalam betonisasi jalan ini? Sebetulnya berapa? 15. Ada 15 orang kurang lebih ya. Karena ini TPK. Jadi gini, program ini adalah program swadaya masyarakat. Tapi karena betonisasi itu butuh orang teknis. Nah kita ada tenaga ahli yang dilibatkan di sini, karena kalau untuk warga masyarakat butuh perhatian yang khusus karena program ini harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya yang harus jauh lebih baik dari sebelumnya agar nanti masyarakat sebagai penerima manfaat bisa merasakan dengan durasi yang lebih tidak seperti pada waktu kita melakukan pengaspalan, karena pengaspalan itu 2 tahun sudah tidak bagus lagi hasilnya. Tapi kalau dengan betonisasi itu terbukti dengan beberapa desa yang melaksanakan betonisasi sampai dengan 3 tahun masih bisa dipergunakan dengan baik. Ini berarti program tahun ini atau tahun sebelumnya tapi baru direvitalisasi sekarang itu Pak? Program Samisade itu program Bupati Bogor, program dari Ibu Ade Yasin dan Bapak Haji Iwan Setiawan, dan program ini selama masa periode beliau sampai dengan 2024 beliau masih karena 2023 Desember itu sudah habis, kita ada pilkada serentak, jadi ada jeda 1 tahun, nanti di pilkada baru berikutnya di 2024 tetap program Samisade ini tetap berlanjut. Jadi dilaksanakan sampai dengan 2024 tapi dengan nama yang berbeda, menjadi bukan program Samisade tapi bantuan keuangan desa, bantuan infrastruktur desa. Gitu. Berarti ini program daerah ya Pak? Program satu-satunya di Indonesia kalau menurut kami di sini, karena di tempat yang lain tidak ada program 1 mila 1 desa, hanya Kabupaten Bogor yang melaksanakan ini. Begitu. Ini berarti program pertama juga ya Pak termasuk apa? Kalau untuk di Kabupaten Bogor mungkin ini yang pertama Pak Kades, karena kepala desa sendiri ini sangat diapresiasi oleh para kepala desa, mengingat kebutuhan desa untuk membangun infrastruktur yang membutuhkan dana yang lumayan besar ini bisa di-cover dengan Samisade. Kalau menggunakan dana desa itu tidak akan cukup, karena hanya sepersekian persennya yang bisa dilaksanakan. Jika kepala desa dengan kebijakannya melaksanakan pembangunan mengandalkan dana desa, ini tidak akan tercapai sampai dengan sekian meter yang terbangun. Harus beberapa tahap dalam satu periode kepala desa, 1 tahun sampai dengan berikutnya itu baru terrealisasi. Tapi dengan program ini 1 mila 1 desa, kepala desa mengambil keputusan apa yang dibutuhkan oleh warga, terutama daerah-daerah yang dilalui intensitas tinggi tapi kendaraan sendiri sulit untuk dilalui karena mobilisasi dengan jalan yang lumayan buruk, sehingga
pertama mungkin angkutan sendiri untuk mengangkut hasil bisa sedikit terbantu kalau dengan adanya program ini. Terakhir nih Pak, harapan Bapak dari adanya program ini seperti apa? Yang pertama, dari pihak kecamatan, saya sebagai Kasih Bank menghimbau kepada desa agar pembangunan ini tetap dijaga kualitas dan kuantitasnya. Terutama kepala desa melaksanakan ini adalah amanah, semua mungkin penerima manfaatnya kembali ke masyarakat. Namun program ini tidak dapat terlaksana tanpa adanya swadaya dan partisipasi dari warganya sendiri. Karena program ini adalah program dari Kabupaten Bogor, dari Bupati Bogor, dan direalisasikan oleh kepala desa. Dengan catatan bahwa program ini emang betul-betul dirasakan nanti pemanfaatannya oleh warga di wilayah sekitar, terutama jalan-jalan poros seperti yang di Desa Bojonggengkol. Ini poros menyambung antara Desa Bojonggengkol ke Desa Cidung Udik.